Shalom, damai di hati, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya Pendeta Firalina Lahiwu boleh kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara. Semoga kita semua dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya mengalami sakit sehingga saya harus masuk rumah sakit. Namun saudara-saudara, atas pertolongan Tuhan, 4 hari ketika saya dirawat, saya boleh dinyatakan pulang. Dan puji Tuhan, saat ini atas pertolongan Tuhan, saya boleh kembali untuk men-share kebenaran firman Tuhan. Terima kasih atas setiap doa dari Bapak Ibu Saudara yang sudah dipanjatkan kepada Tuhan, sehingga Tuhan mendengarkannya, sehingga saya pun boleh sembuh dari sakit yang saya alami. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini saya rindu untuk men-share kebenaran firman Tuhan yang dijabarkan dalam MTPJ tanggal 20 sampai 26 Februari 2022 yang akan menjadi pembacaan gemim di minggu yang berjalan, yaitu dalam kitab Titus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Namun sebelum kita akan membaca Alkitab, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami memuji Engkau, sebab Engkau Tuhan yang terus menyertai dan memberkati kehidupan kami. Ketika kami boleh ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Berkatilah kami saat ini Tuhan, ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara, marilah kita yang memegang Alkitab, kita membaca firman ini secara bersama-sama. Titus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Ada 2 perikop di sana, yaitu salam dan tugas Titus di Kreta, syarat-syarat bagi penatua penilik jemaat. Dengarkanlah firman Tuhan dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, "Dasar orang Kreta, pembohong, binatang buas, pelahap yang malas." Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman, dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi
dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa setiap pelayan Tuhan memiliki kompetensi atau kemampuan untuk mengerjakan setiap tugas yang diberikan kepadanya. Sehingga jika tidak ada yang mengerjakan tugas, itu bukan karena tidak kompeten, tapi pasti itu karena malas, saudara-saudara. Setiap pelayan Tuhan pasti diperlengkapi secara luar biasa oleh Tuhan, sehingga menjadi pelayan Tuhan yang memiliki kompetensi. Kita melihat bagaimana Tuhan memperlengkapi hamba-Nya Musa ketika Dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sungguh luar biasa. Dia menjadi seorang yang kompeten. Dia menjadi seorang yang cakap, mampu membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Namun saudara-saudara, sekalipun kita memiliki kompetensi atau kemampuan atau kecakapan dalam pelayanan, tapi jika kita tidak menjadi teladan dalam kehidupan sebagai pelayan Tuhan, maka semuanya sia-sia. Sehingga tema yang diangkat adalah keteladanan dan kompetensi pelayan Tuhan. Saudara-saudara, saya pikir saya tidak perlu lagi menjelaskan tentang keteladanan dan kompetensi, karena itu juga sudah dijelaskan dalam MTPJ. Berbicara keteladanan berarti sesuatu yang dapat ditiru, yang dapat dicontoh, yang menjadi panutan, sehingga layak untuk diikuti. Dan kompetensi saya sudah singgung tadi tentang kemampuan dan kecakapan atau kesanggupan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang ada. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca dalam Titus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Di ayat 1 dikatakan, dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, dan seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa surat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi sangat jelas bahwa surat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Ditujukan kepada siapa? Ayat 4 dikatakan, kepada Titus, anakku yang sah. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus telah kita ketahui, dia adalah seorang rasul yang mendapat kasih karunia dari Tuhan Allah, mendapat anugerah, sehingga dia melayani Tuhan secara luar biasa. Namun Titus ini siapa, saudara-saudara? Apakah Titus ini anak dari Rasul Paulus? Karena di sini dikatakan, kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di sini saya mau menjelaskan bahwa Titus adalah seorang Yunani. Dia berjumpa dengan Paulus dan dia bertobat saat Paulus memberitakan Injil. Dia dibawa oleh Paulus dalam misi pemberitaan Injil, dan dia menjadi pribadi yang luar biasa dalam melayani Tuhan. Karena dia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dia tidak pernah bersungut, dia tidak pernah mengeluh dalam melayani Tuhan. Bahkan dalam huru-hara jemaat Korintus yang memberontak terhadap Rasul Paulus, dia menjadi orang kepercayaan Paulus untuk datang ke kota Korintus, bahkan membawa informasi tentang keadaan yang terjadi di kota Korintus. Sungguh luar biasa apa yang telah dikerjakan oleh seorang yang bernama Titus.
Sehingga sebutan mengenai anakku yang sah ini dalam terjemahan Yunani adalah anakku yang sejati menurut iman kita bersama. Ini artinya mereka memiliki hubungan dalam iman sebagai bapa rohani dan anak rohani. Jadi secara fisik jasmani Titus bukan anak dari Paulus, tetapi secara rohani Paulus menganggap Titus sebagai anaknya karena Titus sungguh luar biasa dalam menjalani tugas tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari sini kita dapat melihat bahwa sebagai rekan pelayan, mereka memiliki hubungan yang sangat baik dalam pelayanan. Ya, bayangkan Paulus menganggap dia sebagai anak rohani, sebagai anaknya. Sehingga ini menandakan bahwa dalam kerja pelayanan, sebagai rekan pelayan, mereka memiliki hubungan yang luar biasa, saudara-saudara. Namun pada masa ini, Bapak Ibu Saudara, apakah dalam lingkup pelayanan sebagai pelayan-pelayan Tuhan masih menjadi teladan dalam hal hubungan di dalam pelayanan? Masih adakah itu jabaku mengiri dalam pelayanan? Ya, sesama pendeta, sesama pelayan Tuhan. Masih ada tuh bercerita jahat, saudara-saudara ya, bercerita busu. Apalagi di masa ini, soja pakai salam sehat karena pandemi ya, soalnya ada tuh pegang-pegang tangan. Jadi memang yang lagi ada baku feyem ya, baku sadap, memang haleluya karena pegang tangan ya, kurang begini-begini saudara-saudara ya. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hubungan yang tidak baik dalam pelayanan itu akan merusak dalam satu organisasi dalam pelayanan. Maka dari itu dalam pelayanan itu sesama rekan pelayan harus memiliki hubungan yang baik satu dengan yang lain. Ada tretuknya baku sadap, so baku hapus pertemanan di FB saudara-saudara ya, blokir WA Bapak Ibu Saudara. Nah ini karena sudah tidak ada hubungan yang baik yang tercipta di dalamnya. Namun saya katakan bahwa ini tidak dewasa. Sehingga kalau ada sesuatu yang tidak baik yang terjadi, ada hubungan yang mulai retak dalam satu pelayanan, sebaiknya segera untuk diperbaiki, bukan malah menjauh saudara-saudara. Sehingga sesuatu hubungan yang rusak seharusnya itu diperbaiki. Karena ya tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu Saudara-saudara sobaku tersinggung ya, sobakunya tidak sedap hati, sehingga sunyak baku enak itu hubungan sesama rekan pelayan. Maka dari itu kalau ada pelayanan kita sesama rekan pelayan memiliki hubungan yang tidak baik, ada baiknya untuk saling memperbaiki saudara-saudara ya. Kalau ada sesuatu yang salah, saling baku minta maaf supaya hubungan pelayanan sebagai rekan pelayan akan tetap terjaga dengan baik. Mari jaga hubungan kita satu dengan yang lain agar supaya tetap memiliki hubungan yang baik, hubungan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat 5 Paulus mengatakan, "Aku telah meninggalkan engkau di Kreta." Ternyata saudara-saudara, waktu Paulus menuliskan surat ini, mengirimkannya kepada Titus, pada saat itu Titus berada di Kreta. Jadi Paulus mengirimkan surat ini kepada Titus saat dia berada di Kreta. Kreta ini adalah sebuah pulau yang letaknya antara Yunani, Asia Kecil dan Afrika Utara. Karena letaknya yang sangat strategis, sehingga pulau Kreta ini menjadi suatu pusat perdagangan dan pelayaran. Tapi saudara-saudara, sayangnya orang-orang yang ada di Kreta ini, mereka pembohong, penipu ya. Mereka bejat secara moral,
mencari kenikmatan dengan cara yang tidak benar, dan mereka berbalik dari ajaran yang benar, mengikuti ajaran yang sesat. Sehingga saudara-saudara, maksud Paulus meninggalkan Titus di Kreta, bahkan mengirimkan surat ini untuk mengingatkan dia bahwa ketika Rasul Paulus meninggalkan dia di Kreta, supaya di sini dikatakan engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam hal ini Titus dipercayakan oleh Rasul Paulus untuk mengatur, termasuk pemilihan, pengangkatan, penetapan para penatua yang saat itu ada di Pulau Kreta untuk ditempatkan di setiap kota-kota. Namun dalam pemilihan, pengangkatan, dan penetapan penatua-penatua ini ada syarat-syarat yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Itu terdapat dalam ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Dan ini yang dipesankan oleh Rasul Paulus. Ketika Titus mengatur, menempatkan para penatua, itu harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah diperintahkan oleh Rasul Paulus. Sehingga pun dalam surat ini dia ingatkan kembali yang telah dia pesankan kepada Titus. Sehingga saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di sini saya melihat bahwa Titus punya kewenangan untuk mengatur. Jadi dia sebagai seorang yang dipercayakan oleh Rasul Paulus, dia akan memimpin pelayanan di saat itu. Dia punya kewenangan untuk mengatur para penatua yang akan dia tempatkan di setiap kota. Jadi saya percaya bahwa Paulus percaya Titus memiliki kompetensi, kemampuan, kecakapan untuk memilih, mengangkat, menetapkan para penatua yang ada pada saat itu, saudara-saudara. Karena di sini diberikan kepercayaan untuk mengatur, memanage, ya. Karena kalau salah atur, tak salah, saudara-saudara. Tapi kalau diatur dengan baik, sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Rasul Paulus, maka semua akan berjalan dengan benar. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang jadi pertanyaan, kalau torang jadi Titus, saudara-saudara, torang yang pegang kekuasaan, torang yang pegang kendali, ya, di tengah-tengah situasi model orang-orang Kreta pada saat itu, dorang pambaleo, pandusta, panipu, ya, dorang bejat secara moral, dorang mencari kenikmatan dengan cara yang tidak benar, dorang melakukan apa yang tidak benar, saudara-saudara. Mereka melakukan apa yang salah. Jadi makanya dikatakan kalangan mereka sendiri, nabi mereka sendiri, Epimenides, mengatakan dasar orang Kreta itu pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Jadi dalam keadaan orang-orang seperti ini, di tengah-tengah situasi ini, kalau torang jadi Titus, saudara-saudara, kira-kira torang mau backing apa yang Paulus bilang atau nyandak, Bapak Ibu Saudara? Dalam keadaan begini, aduh setengah mati ini mau cari orang yang DP perkataan benar, karena dasar orang Kreta pembohong, Bapak Ibu Saudara, penipu. Mau cari di mana ini orang-orang demikian? Kalau torang ada pada situasi Titus, kira-kira torang mau backing apa yang Paulus bilang, Bapak Ibu Saudara? Kira-kira torang mau berlakukan itu syarat di ayat 6 sampai 9. Kira-kira kalau torang yang pegang kewenangan, kekuasaan untuk mengatur saat itu, Bapak Ibu Saudara, torang mau backing atau nyanda dengan model orang-orang Kreta saat itu? Paling Bapak Ibu Saudara-saudara bapikir Kang, kapal kau bapikir setengah mati bagai jo, iyo to, ya, ngana jo, ngana kok kita pe anak pas saudara kan dati DP bini 2, saudara-saudara, iyo to, ya, ngana jo, ngana kok kita kenal, kita pe kenalan kan dati dia pamabo, ya. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kadang-kadang dengan adanya syarat yang tertera, dengan adanya syarat, kita mulai melonggarkan karena tidak ada orang, saudara-saudara, ya. Tapi di sini Paulus sangat tegas mengatakan bahwa
syarat di ayat 6 sampai 9 ini harus dilaksanakan. Ya. Namun kadang kalau orang yang pegang palu, kadang kalau orang yang memegang kekuasaan, memegang kendali, kita yang mengatur, saat kita yang diberikan kewenangan untuk mengatur, kadang so kurang ikut orang pediri sendiri. Ya, daripada mau ikut tuh kebenaran firman Tuhan. Karena katu orang yang atur no toh. Jadi mana-mana pak kita. Kendati so nyanda adil, kendati so nyanda betul, tuh keputusan bagi-bagi terus saudara-saudara. Ya, kalau orang diberikan kepercayaan, ngana atur ke sana tuh cookies, kok ngana berbagai sama nih. Ya, deng berbagai cookies so nyanda betul. Apalagi berbagai doi, saudara-saudara, gelap mata. Kadang-kadang sesuatu yang diberikan kewenangan bagi kita untuk mengatur, kadang kita tidak mampu untuk mengatur dengan baik, saudara-saudara. Sehingga di sini dilihat kompetensi kita, kemampuan kita, kesanggupan kita, saudara-saudara, kecakapan kita dalam mengatur sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Tidak cuma atur tompe mau sendiri mau atur, saudara-saudara, tetapi mengatur sesuai dengan standar kebenaran firman. Kalau apa yang kita atur itu senyata betul, jangan bagi terus, saudara-saudara. Ya, kalau apa yang kita atur sudah bertentangan dengan firman Tuhan, jangan bagi terus. Kalau apa yang kita sepakati, apa yang kita atur sudah tidak sesuai, ya jangan torang longgarkan, saudara-saudara. Torang harus mengikuti prosedur yang benar. Ini yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada Titus. Sekalipun dia diberikan kewenangan untuk mengatur, tapi jangan berani dia atur sesuai dengan DP mau, saudara-saudara. Dia harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul Paulus. Mengatur sesuai dengan standar, ya kebenaran, bukan iko mau sendiri, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kadang-kadang kita terkecoh. Ketika tadi saya kasih contoh, waktu kasih kewenangan berbagai cookies, 4 orang lebih banyak, saudara-saudara ya. Kadang-kadang kita seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, sama dengan itu Bu, ya dia ada orang Pak Jeko pulang, dia minta ikan. Ya, dia minta ikan kong kasihan karena ini orang Pak Jeko hargai. Orang Pak Jeko bilang, Bu, Jo yang berbagi. Ya, Bu, berbagai ini saudara, dia ambil dong. Pakita pangana, pakita pangana, pakita pangana, saudara ya. Banyak Bu punya. Ya, orang Pak Joko bilang, tuh dia baru bilang berbagai, saudara. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara kita tidak adil dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kadang-kadang kita tidak adil dalam mengatur kepercayaan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita diberikan kewenangan oleh Tuhan untuk mengatur, baik itu mengatur keluarga, baik itu mengatur jemaat, baik itu mengatur gereja, baik itu mengatur kolom, mengatur pelayanan, mengatur jadwal, mengatur keuangan, aturlah dengan baik dan adil, sesuai dengan kebenaran. Ya, biar kita menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang mampu mengatur. Makanya mesti minta hikmat dari Tuhan, supaya orang tidak salah atur, saudara-saudara. Ya, ini yang diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kompetensi di sini bukan hanya sekedar mampu mengatur, tetapi mengatur sesuai dengan kebenaran. Jangan karena orang punya kewenangan, kong semua atur dan tompe mau, soalnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau, saudara-saudara. Ya, jangan sampai aturan yang ada saat kita mengatur, kita yang diuntungkan, orang lain yang dirugikan. Ini yang bahaya, saudara-saudara. Makanya kalau orang punya kekuasaan itu, kewenangan itu, apapun
yang dipercayakan kepada kita untuk mengatur, aturlah dengan baik dan adil. Karena saya percaya orang ini anak-anak Tuhan. Amin, saudara-saudara. Titus mengatur para penatua untuk ditempatkan di setiap kota. Mereka harus menjadi orang yang jadi teladan. Karena para penatua ini adalah mitra kerja pelayanan untuk menghadapi para pengajar sesat, guru-guru palsu, di mana pengajaran mereka berkembang saat itu, sehingga ada orang-orang yang mulai menganut pengajaran sesat yang ada pada saat itu. Para penatua ini nantinya akan diperlengkapi, dipersiapkan untuk menyampaikan ajaran sehat, untuk melawan ajaran sesat. Makanya tidak sembarang saudara-saudara ya, memilih penatua, menetapkan mereka, mengangkat mereka untuk ditetapkan di kota-kota yang ada. Makanya penting sekali syarat-syarat ini, supaya tidak jadi celah dan lawan menjadi malu. Makanya di ayat 6 sampai ayat yang ke-9 saya menanggapi, merespon bahwa di sini Paulus menyentil pertama dalam kehidupan keluarga. Ya, di sini Paulus bilang, seorang penatua ini dia harus mempunyai satu istri yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Jadi penting sekali menjadi teladan dalam kehidupan keluarga. Ya, pertama dalam kehidupan keluarga, memiliki hanya satu istri. Artinya tidak mudah untuk poligami. Ya, hanya boleh satu nih, boleh dua. Cuma boleh satu istri, tidak boleh dua istri. Ya, Bapak Ibu Saudara, sehingga yang harus punya satu istri ini layak untuk menjadi penatua. Artinya mereka adalah orang-orang yang tidak mudah terseret pada nafsu poligami atau nafsu untuk berzina, untuk berselingkuh, untuk bahugel, saudara-saudara. Memang mereka adalah orang-orang yang setia. Makanya ditetapkan cuma boleh satu istri. Makanya itu orang-orang yang mata-mata manisonya masuk di sini, saudara-saudara ya. Yang tidak setia tidak masuk. Yang mudah terseret oleh hawa nafsu, bahugelnya masuk sini, saudara-saudara. Sehingga sungguh luar biasa. Ini sangat penting. Dan di sini dikatakan anak-anaknya hidup beriman. Anak-anak di sini dituntut untuk mereka punya anak-anak yang hidup beriman. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada masa ini syukur-syukur Jo kalau orang masih jaliah di gereja itu ja duduk sama-sama, tuh papa, tuh mama, dan tuh anak. Ya, kalau masih ada begitu tiap minggu, puji Tuhan saudara-saudara. Mar kalau tiap minggu so kurang DP mama, DP mama, DP mama, kemana DP papa dan DP anak, saudara-saudara ya. Soalnya ada KTN, soto mingkas, nih tahu di mana saudara-saudara, ya. Tiap minggu DP mama terus, tiap minggu DP mama terus tuh di gereja, tuh DP papanya ada, tuh DP anaknya ada, saudara-saudara. Kalau Tuhan datang kurang mama terus, kaki cuma mama tuh tak angkat, tuh papa dan anak tak tinggal. Sehingga saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini sangat penting Paulus menyentil keluarga. Di mana sebagai pelayan Tuhan memiliki keluarga yang luar biasa di hadapan Tuhan. Anak-anak hidup beriman kepada Tuhan. Istri yang menunjang pelayanan. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, saya tadi katakan bahwa kalau tiap minggu masih dapat tuh satu keluarga hadir dalam persekutuan, itu satu hal yang the best. Itu satu hal yang luar biasa. Ya, mar kalau tadi kita bilang cuma aja muncul satu orang, tuh lain ke mana? Ya tuh lain kok sepi gereja lain, saudara. Masih mending masih di gereja kan, Bapak Ibu Saudara. Ya, mar kalau lihat kamari,
Cuma DP mama tuh di gereja, mana DP papa dan DP anak. Ya DP papa dan DP anak kalau ditampa bung ayam, saudara-saudara. Waduh, itu yang bahaya Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga ini yang harus diingatkan kepada kita semua, saudara-saudara, bahwa sangat penting sebagai satu keluarga Kristen untuk hidup dalam persekutuan kepada Tuhan. Ya, di gereja sama-sama, di kolom ada sama-sama, ya. Kecuali kata kom bapak dan kom ibu pisah, Kang, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau dalam gereja, dalam kolom, ya luar biasa itu kalau ada mama, ada papa, ada anak. Yang bahaya saudara-saudara kalau orang lihat tuh satu keluarga, tuh papa, tuh mama, tuh anak lengkap, no? Bukan dalam gereja, di mana dang? Di acara disco, bagoyang lengkap, tuh papa, tuh mama, tuh anak, memang. Deng DP opa le ada di situ, saudara-saudara. Ya, bayangkan Bapak Ibu Saudara. Di ibadahnya aja muncul, di gereja, di kolomnya aja muncul, saudara-saudara. Kalau acara disco muncul, ya. Biarkan nanti asam urat badisko sampai pagi. Karena sekarang bukan cuma tuh bapak-bapak jamabo, tuh mama-mama jamabo, saudara-saudara. Bertobat Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya Paulus menyoroti keluarga inti, istri dan anak-anak, saudara-saudara. Sangat penting. Makanya pelayan Tuhan sehebat apapun dia, sejago apapun dia, kalau keluarganya bermasalah, maka dia tidak akan maksimal melayani Tuhan. Makanya jaga baik-baik keluarga kita. Karena sehebat apapun kita, kalau keluarga kita bermasalah, kita tidak akan maksimal melayani Tuhan. Keluarga yang dalam lindungan Tuhan, kita akan maksimal dalam setiap pelayanan yang dikerjakan. Amin, saudara-saudara. Tapi Paulus juga menyoroti kehidupan pribadi seorang pelayan Tuhan. Dikatakan pertama-tama tidak bercacat. Di sini bukan cacat fisik, saudara-saudara, tapi di sini adalah perbuatan yang tidak cacat. Ya, dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak etis. Itu maksudnya. Tidak angkuh, berarti dia mesti rendah hati dan dapat mendengar pendapat orang lain. Ada orang yang sombong, tidak tahu kalau dia sementara sombong. Ya, harus menjadi orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu mendengarkan pendapat orang lain. Orang kalau sombong sering mau dengar orang lain, saudara-saudara. Kalau mau togor kamari semua dengar, itu orang sombong. Ya, itu makam puji DP nama. Tapi orang yang rendah hati, dia mau dengar itu pendapat orang lain. Amin, saudara-saudara. Kalau orang masih dengar orang lain pendapat, berarti orang tergolong orang rendah hati. Kalau orang sudah dengar, itu masukan, itu pendapat, itu kritikan, berarti orang sombong. Bukan pemberang, pemarah. Artinya apa ini pemberang? Ini orang yang tidak dapat menguasai diri. Emosional, ya. Cepat naik darah, cepat tensi, saudara-saudara. Ya, darah tinggi, tidak dapat menguasai diri. Pokoknya nih boleh tak salah sadiki langsung naik DP darah, saudara-saudara. Langsung nafsu. Ya, Pak orang Nado bilang pak nafsu di ujung hidung. Ya, jadi itu tuh pemberang, bukan yang begitu, saudara-saudara. Nih boleh. Makanya orang-orang begininya pas ya. Nah, jadi pelayan Tuhan pun cepat naik darah. Cepat stroke, saudara-saudara. Sehingga harus mampu menguasai diri. Di sini Paulus bilang harus menguasai diri. Bukan peminum. Saudara, ini artinya bukan cuma bagai 1 gram. Tapi di sini mau menjelaskan ini pemabuk. Ya, pamabo orang Nado bilang. Mengapa bukan peminum, bukan pemabuk? Karena pada saat itu dosa pemabukan sudah merajalela di Asia Kecil dan Yunani. Makanya seorang pelayan Tuhan nih boleh itu pamabo. Cuma para bikin malu jo, saudara-saudara. Ya, makanya kalau ada yang masih jaba mabo, bertobat.
ya tu penatua, tu diaken, tu pendeta, bertobat saudara-saudara. Kalau masih jaba minum, mabo, minum sampai mabo saudara-saudara ya. Ada kan tu lain jase panas tuh, marlain kok karena so panas suka panas sekali saudara-saudara. Sehingga bukan lagi ukuran tikus, masuk ukuran gajah. So satu ceret akhirnya mabo ya. Ini yang tidak boleh, karena kalau pemimpin ya, penilik jemaat, penatua, pelayan Tuhan, pamabo, ya apalagi mau jadi contoh tuh anggota jemaat saudara-saudara. Makanya ini yang ditetapkan oleh Rasul Paulus. Mangkate masurung jo kalau dia pamabo dengan tuh ajaran sesat. Apa yang dia mau ajarkan saat dia mabo saudara-saudara ya. Sehingga ini dikatakan, diingatkan. Makanya kalau orang ini yang suka mabo, bertobat. Ini so tahun 2022. Amin saudara-saudara. Ya, tidak serakah, tidak mencari keuntungan materi, bijaksana, saleh, adil, nyandak pandusta, nyandak pamaleo saudara-saudara. Karena di sini dibilang dasar orang Kreta itu pembohong, penipu, pandusta. Jadi orang yang datang di Pulau Kreta itu tahu orang Kreta itu pamputar balik saudara-saudara. Sama orang datang di satu kampung, satu tempat, kalau misalkan itu tanpa itu banyak papancuri, tong so tahu orang semua jaga baik-baik, dompet tas saudara, karena tanpa itu papancuri habis tuh orang-orang ya. Sama juga di Pulau Kreta, ya dorang itu pada dasarnya pamputar balik. Sehingga ini yang Paulus bilang, mau cari itu orang yang nyala pandusta. Luar biasa ini Titus. Untuk mencari orang yang demikian tidak gampang saudara-saudara. Tapi Titus sangat kompetensi, dia cakap mencari orang-orang yang demikian. Tapi juga dalam kehidupan sosial, Paulus mengatakan mereka yang suka memberi tumpangan. Berarti di sini pampai kan saudara-saudara, iya toh? Mengapa mereka yang suka memberi tumpangan? Karena di sini adalah bentuk kasih di tengah-tengah situasi masyarakat yang belum memiliki fasilitas penginapan seperti saat ini, sehingga sikap ini merupakan kebajikan yang dijunjung tinggi pada zaman itu. Nah, ini adalah syarat-syarat yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Karena semua ini merupakan bentuk keteladanan yang harus ada pada diri seorang pelayan Tuhan. Kalau nyanda ada ini saudara-saudara, bagaimana mau jadi teladan? Ya, sebuah kalimat bijak mengatakan begini, sepintar dan sehebat apapun kita sebagai pemimpin, jika kita tidak memberikan keteladanan, maka kita bukan siapa-siapa. Apa artinya status dan jabatan kita jika kita tidak menjadi teladan? Teladan dalam perkataan, teladan dalam perbuatan, teladan dalam berpikir saudara-saudara. Kalau kita menjadi teladan dalam kehidupan kita, berarti kita adalah pemimpin. Tapi saat kita tidak menjadi teladan, kita bukan pemimpin. Karena pemimpin memberikan teladan saudara-saudara. Pemimpin ada di depan. Dan teladan itu ada di depan. Apa yang dicontohi, apa yang diikuti itu yang ada di depan saudara-saudara. Nggak mungkin mau contoh di belakang. Nggak mungkin mau ikuti itu di belakang. Karena kita melihat ke depan. Apa yang kita lihat di depan, itu yang kita ikuti, itu yang kita contohi, itu yang kita teladani saudara-saudara. Makanya kalau orang seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang dapat diteladani. Karena pemimpin sejati adalah pemimpin yang memberikan teladan. Amin saudara-saudara. Para penatua ini akan menjadi contoh, panutan, model. Di mana pada saat itu banyak orang yang sudah hidup tidak tertib. Banyak pandusta, banyak penipu. Banyak yang hidup kesusilaan mereka rendah. Itu yang disebut Paulus binatang buas.
pelahap yang malas artinya mencari kenikmatan dengan cara yang tidak halal, tidak benar. Banyak yang sudah mengacaukan keluarga dengan ajaran sesat. Makanya syarat-syarat ini adalah syarat supaya mereka dapat diteladani. Makanya ayat 13 Paulus bilang, karena itu tegurlah mereka dengan tegas. Siapa mereka ini, saudara-saudara? Mereka ini adalah penganut ajaran sesat yang tadinya percaya kepada firman Tuhan, ajaran Rasul, tapi berbalik pada ajaran sesat. Makanya Paulus bilang, tegurlah mereka, mempunyai kemampuan untuk menegur yang salah. Kalau orang solia salah, jangan badiam, Bapak Ibu Saudara, mesti tegur. Salah itu, ni boleh begitu. Ya, jangan orang lihat soal salah tuh nyak tegur, saudara-saudara. Tujuan tegur bukan karena benci, tujuan menegur bukan karena dendam, tapi tujuan menegur supaya mereka menjadi sehat dalam iman, kembali pada ajaran yang benar. Kalau terampai anak-anak so salah, tegur supaya dong betul, saudara-saudara. Ya, itu maksud menegur. Kalau ada jemaat kita yang so salah, tegur. Ya, jangan takut-takut mau tegur, Bapak Ibu Saudara. Tegur demi menjadi sehat dalam iman. Kita harus memiliki kemampuan untuk menegur yang salah, menyatakan yang benar. Mar tegur kalau sejelas-jelas salah, saudara-saudara. Jangan baru curiga muni so tegur, apalagi sobat tuduh. Ya, bahaya itu Bapak Ibu Saudara. Karena orang-orang sekarang hobi batuduh. Ngana kang dah singgung pak kita. Ngana dah status. Nyak cuma nama. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam pelayanan, kalau ada hal yang harus kita tegur demi mencapai tujuan bersama saudara-saudara. Dalam pelayanan jangan pakai perasaan. Karena kalau pakai perasaannya nak mau maju tuh pelayanan. Seorang pelayan Tuhan harus memiliki kemampuan untuk menegur. Tapi menegur untuk kebaikan bersama. Amin, saudara-saudara. Sehingga biarlah firman ini memberkati kita semua. Mari punya hubungan yang baik dalam pelayanan sebagai rekan-rekan pelayan Tuhan. Yang kedua, mampu mengatur kehidupan dengan baik. Memiliki kompetensi untuk mengatur kehidupan kita menjadi baik. Tapi juga menjadi teladan dalam kehidupan yang ada. Dan juga mampu menegur jika ada yang salah. Amin, saudara-saudara. Semoga firman ini memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman ini menyertai, memberkati, menegur, mengingatkan kami. Sehingga kami hidup sesuai dengan standar kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Berkati semua yang sudah menyaksikan khotbah ini. Biar mereka dimenangkan dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah Bapak Ibu Saudara terus mendukung channel ini. Subscribe, like, tulis komen positif. Dan juga dapat men-share firman ini, khotbah ini. Sehingga banyak orang yang diberkati. Shalom, damai di hati. Salam sehat, tetap jaga kesehatan, tetap menjaga prokes. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.